Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Sahabat usaha jahe merah yang luar biasa, semoga Allah berkahi kita semua dan semoga kita mendapatkan kesuksesan di usaha jahe merah ini. Dan kali ini saya akan memberikan atau sharing ya bersama para penonton ya yang setia di channel ini yang luar biasa, yaitu tentang penyemaian, perkembangan penyemaian bibit jahe merah, dimana memang saya memulai menanam jahe merah dalam rangka keseriusan saya, yaitu bertani. Semoga mendapatkan keberkahan dengan bertani ini. Oke, pemirsa yang sedang menonton channel ini, jangan di skip dan juga jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, jadi kita nanti akan lihat videonya bagaimana perkembangan selama sekitar 10-12 hari penyemaian bibit jahe merah. Jadi berawal dari rimpang atau umbi, yang kemudian dari rimpang dan umbi kita semai, dan seperti apa perkembangannya selama 10 hari sampai 12 hari, yuk kita lihat. Dan apa saja yang telah diberikan, kenapa bisa seperti yang sekarang ini ya, seperti pemupukannya, penyiramannya, penyiapan media tanamnya. Oke, ikutin terus. Yuk kita lihat perkembangan bibit jahe merah masa penyemaian selama 10 hari sampai 12 hari. Baik, lanjut. Ya, berikut adalah bedengan di pekarangan rumah di depan rumah saya. Ya, saya telah melakukan penyemaian selama kurang lebih 10 sampai 12 hari ini ya. Dan perkembangannya bisa dilihat pemirsa, sudah muncul ya tunas-tunas baru, baby ya, baby jahe merah pemirsa. Ya, sudah muncul tunas-tunas baru ya, luar biasa, ini sangat baby sekali tuh ya. Ini yang terlihat. Nah, ya masih kecil, memang terlihat jarang-jarang, tapi sesungguhnya dia tuh sudah muncul pemirsa, nggak kelihatan sebenarnya. Kita agak mundur lagi, seperti ini, dan lihat ini sekitar ya 1 cm ya, dan bisa dilihat ya kedalaman jahenya tuh sekitar 1 cm. Nah, ini rimpangnya, ini jahenya pemirsa, dan lihat tunasnya, luar biasa bukan? Nah, ini sekitar 10 hari pemirsa ya, seminggu lebih ya. Nah, belum 2 minggu dan kemudian sudah. Dan kerapatannya memang setiap 1 jari kerapatan rimpang atau umbi jahe merah saya lakukan penanaman ya. Memang di sini saya perkirakan yang tumbuh sudah jadi tunas itu diperkirakan sudah mencapai ya, dari perhitungan saya sekitar 30% pemirsa ya, baru 30 sampai 40% ya, lumayan menurut saya. Jadi saya menanam sekitar 300 bibit jahe merah yang sudah dipotek, yang sudah dipotong-potong ya dari rimpangnya. Jadi enggak satu rimpang pemirsa, tetapi hasil pemotekan atau dipotong sesuai dengan leher-lehernya jahe merah. Di video sebelumnya saya sudah melakukan syuting bagaimana pemotongan pemirsa ya, bagaimana pemotongan jahe merah bibitnya untuk dijadikan bibit. Dan ya, saya akan terus perlihatkan seperti apa tunas-tunasnya selama 10 hari. Dan pemirsa, ini ada putih-putih, itu adalah bunga berguguran ya, ini jambu. Nah, jadi emang ini adalah di teduhan pohon jambu pemirsa. Nah, ini pohon jambunya tuh. Nah, ini pohonnya pemirsa, dan saya tambah lagi paranet
untuk menambah keteduhan bahwa memang untuk penyemaian bibit jahe ini harus teduh ya, harus teduh, jangan di umbar atau dikena matahari, sinar matahari langsung pemirsa. Jadi harus ada teduhannya, kecuali nanti jahe merah yang sudah dewasa atau sudah pemindahan di polybag atau di bedengan atau di sudah penanaman secara mandiri sendiri-sendiri ya. Kemudian ini ada selanjutnya saya lakukan lagi di sini dan terlihat tumbuh tunas-tunas dan selalu kita cek ya pemirsa. Saya hampir setiap hari, bahkan sehari 2 kali ya, karena di pekarangan rumah saya cek, saya sedikit gali, korek gitu apakah umbinya ini bermasalah. Misalkan seperti ini nih ya, nih bagi yang belum ada tunasnya, misalkan kalau ini kan yang udah ada tunas nih, ini ada tunas nih, ini tetangganya dari umbi yang ini nih, dari rimpang ini nih, bukan rimpang, maaf ya, potongan jahenya. Nah kadang saya cek apakah ini terjadi pembusukan apakah tidak gitu. Nah ternyata ini masih segar, tidak terjadi pembusukan pemirsa. Jadi kalau terjadi pembusukan diambil saja, kemarin saya sudah lakukan, saya ambil aja kemudian dipisahkan dulu. Dimana busuknya saya akan buatkan video berikutnya ya. Jadi ketika kita menemukan umbi yang busuk, maaf, kita lihat seperti ini. Nah ini kan belum bertunas ya, ini belum bertunas tetapi dia masih segar pemirsa. Oke, dia masih segar. Nah ketika dia masih segar maka bisa tidak ada perlakuan khusus lagi, jadi langsung saja masukkan kembali. Ketika misalkan ada pembusukan di sini maka kita harus buang, amputasi. Yang busuk di sini harus kita amputasi dan kita kasih rendaman air cucian beras atau air campuran bawang merah pemirsa, direndam ya, direndam 10 menit minimal seperti itu. Yang kemudian keringkan luka yang tadi sampai beberapa jam gitu ya, sampai mengering setelah direndam pemirsa, dan oleskan. Kalau saya bisa juga ya, bisa juga dioleskan dengan betadin lukanya hasil pemotongan, atau direndam langsung dengan tanpa betadin bisa, dengan rendaman fungisida nabati ya, fungisida organik, yaitu cairan bawang merah ya. Bawang merah secukupnya saja, bawang merah digerus atau dilembutkan kemudian dicairkan ya, dikasih air ya, secukupnya saja, yang penting jadi kental gitulah ya, seperti itu, dan cair dan direndam ininya ya, rendaman air bawang. Oke pemirsa, seperti itu. Kemudian kita langsung saja dipasang lagi seperti ini. Oke, dan kita timbun pemirsa, dan perhatikan timbunnya itu dia harus tertutupi ya, tertutupi badannya dengan timbunan media tanam yang telah kita siapkan. Baik, seperti itu pemirsa. Jadi ini kondisi 10 hari dan saya lihat referensi 10 hari timbul seperti ini tuh normal pemirsa ya, normal. Jadi memang seperti ini tuh normal. Kalau misalkan 10 hari belum bertunas maka sebenarnya itu ada masalah ya, ada masalah di rimpangnya atau di bibitnya. Oke pemirsa, saya langsung menjelaskan seperti apa penyiraman bibit jahe ini kok bisa seperti ini. Oke, saya akan sampaikan ya. Oke pemirsa, tadi telah melihat bagaimana perkembangan tunas yang tumbuh setelah sekitar 10-12 hari, dan seperti apa saya melakukan penyiraman dan penyemprotan. Sebenarnya saya melakukan penyemprotan juga, dan saya melakukan penyiraman ya, ini dia. Saya melakukan penyiraman seminggu 2 kali atau per 3 hari pemirsa ya, per 3 hari saya melakukan penyiraman. Kenapa kok nggak tiap hari? Tidak boleh, jangan pemirsa ya.
jangan melakukan penyiraman selama tiap hari. Penyiraman, saya bilang penyiraman ya. Penyiraman biasanya menggunakan ini atau menggunakan yang Anda buat, terserah itu dari gayung, dari apa yang dibolongi ya, dibolong kecil-kecil yang seperti ini nih. Nah, bolong-bolong seperti ini ya. Dan disiram seperti itu ya. Disiram sampai seperti ini, mengeluarkan air lah pastinya, dan sampai basah ya pastinya, sampai membasahi ke dasar atau ke sampai mendalam akar si, diperkenakan saja sampai akar rimpang atau akar jahe merahnya ya. Seperti apa cara penyiramannya? Per 3 hari. Nah oke, tapi sebelumnya bahannya apa sih penyiramannya? Ingat, kalau saya penyiraman itu saya lakukan tidak hanya air saja, air bersih saja tidak ya, air bersih, air sumur, misalkan air pam yang sudah digodok, jangan air pam langsung. Air pam harus digodok atau didiamkan selama sehari karena mengandung kapur, itu bahaya. Oke, kalau misalkan itu air pam, kalau air sumur itu bagus, bisa langsung digunakan. Air hujan yang sudah diendapkan sehari, oke, dan air kali boleh ya, yang penting tidak tercemar air kalinya. Oke, dan saya tidak hanya air itu saja, tapi saya biasanya dicampur pemirsa, dicampur ya. Pertama penyiraman saya melakukan minggu kan seminggu 2 kali. Nah pertama yang per 3 harinya misalkan saya menggunakan air campuran dengan bawang merah ya, air dengan campuran bawang merah. Untuk 1 liter air perbandingannya 5 siung bawang merah. 5 siung bawang merah di blender dimasukkan ke 1 liter. Kalau misalkan mau 2 liter air ya, berarti 10 siung bawang merah gitu ya. Kalau mau ya tinggal dikali saja, silahkan ya. Jadi itu untuk saya perbandingan bawang merah dan air. Kalau misalkan mau Anda punya versi yang lain, silahkan saja, itu pilihan. Oke. Dan saya kemudian itu per 3 hari pertama ya, 3 hari pertama saya menggunakan air siraman dengan campuran air bawang merah. Oke, air bawang merah di blender ya, di blender air pastinya kan ketika di blender kan itu sudah ada kasih air ya pastinya ya, setengah blender kasih air, masukkan bawang merah, jadilah ya cairan bawang merah, kemudian masukkan ke 1 liter air dan bisa langsung disiramkan. Oke, kalau misalkan gimana di blender tanpa air ya silakan ya, kalau bisa ya agak sulit sebenarnya ya, kasih air aja secukupnya untuk bisa ngeblender aja itu. Nah kemudian campurkan air 1 liter untuk penyiraman. Oke, seperti itu perbandingannya. Kemudian kita siramkan seperti ini ya, seperti ini. Oke, kita lihat bagaimana cara penyiraman. Seperti ini penyiramannya ya, ini dikocor namanya ya, dengan menggunakan cairan yang pertama tadi, yaitu cairan air ditambah cairan bawang merah seperti ini. Sambil kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti itu cukup. Oke, jadi dengan kocor seperti itu mudah bukan caranya ya? Jadi itu contoh saya pemirsa ya. Ya demikian tadi seperti yang telah dicontohkan. Kemudian 3 hari per 3 hari kemudian ya. Jadi karena kan per 3 hari nih, dalam seminggu jadi 2 kali penyiraman. 1 kali untuk penyiraman pertama adalah dengan campuran bawang merah, dan yang kedua kalinya ya, yang per 3 hari kemudian ya, berarti yang ke-7 hari atau yang ke-6 hari bisa itu menggunakan cucian air beras, sisa cucian air beras. Jadi menggunakan sisa cucian air beras itu bagus untuk penyiraman. Oke. Nah, yang lebih bagus lagi dengan menggunakan cucian beras yang pertama, penggilasan di beras itu sendiri ya.
Kalaupun mau yang kedua, yang ketiga biar dapat banyak, ya silahkan aja, nggak jadi masalah. Yang penting yang pertamanya itu diikut sertakan. Oke. Seperti apa cara penyiramannya? Sama seperti yang tadi, tidak jauh beda. Oke. Jadi langsung diaplikasikan tanpa campur air lagi. Pastinya kan sisa air pencucian bersih itu air, gitu kan? Itu sudah campur air, dan memang air cucian beras itu sangat baik dan sangat bagus untuk kesuburan tanah dan tanaman. Oke. Jadi apa sih kenapa penyiraman harus ada campurannya? Yang pertama, saya menggunakan campuran yang organik. Saya tidak menggunakan pupuk yang mengandung kimia, ya. Seperti itu. Jadi saya menjaga betul keorganikan tanaman saya. Oke. Dan harganya luar biasa nantinya pas dikilokannya. Oke. Nah, jadi fungsinya atau untuk apa sih tanaman kita disiram ada campurannya? Pertama, campuran bawang merah itu berfungsi sebagai antioksidan atau sebagai fungisida, ya, anti jamur. Jadi bagus sekali untuk anti jamur. Juga sebagai JPT, zat penumbuh tumbuhan, apa tunas. Jadi JPT itu bisa membuat akar, ya, penumbuh akar, jadi mempercepat penumbuhan akarnya. Jadi cepat tumbuh gitu, ya. Cepat tumbuh dengan campuran bawang merah itu. Dan memang di video sebelumnya saya menggunakan siraman campuran air bawang, ya, seperti saya sebelum videonya, sebelum saya tanam, sebelum saya semai, saya rendam dulu bibit jahe merah itu selama 2 jam, ya. Selama 2 jam saya rendam, minimal 10 menit, minimal direndamnya 10 menit, tapi saya 2 jam direndamnya. Dan hasilnya setelah banyak rekan-rekan melakukan riset, ya, riset secara lapangan gitu, ya, riset di lapangan itu antara dia tidak menggunakan campuran perendaman air bawang dengan yang tidak melakukan perendaman air bawang, itu ternyata pengaruhnya dari segi cepat tumbuh kembang bibitnya. Jadi dalam 10 hari itu atau dalam 28 hari atau dalam sebulan itu perkembangannya lambat muncul tunasnya dan tidak seragam bagi yang tidak direndam. Nah, bagi bibit jahe yang direndam dengan menggunakan bawang merah itu lebih rimbun, lebih banyak muncul tunasnya dan merata, pemirsa. Oke, itu rekan saya yang melakukannya. Dan sekarang saya yakin bahwa dengan menggunakan campuran air bawang bisa lebih baik, dan bukan hanya untuk perendaman tapi untuk penyiraman di setiap per 3 hari bibit jahe merah. Oke. Dan kemudian yang kedua, yaitu tadi, ya, yang kedua penyiraman yang berikutnya itu adalah menggunakan air cucian beras. Fungsinya untuk apa? Air cucian beras itu juga mengandung bakteri baik, ya, bisa membuat bakteri baik dan bisa atau dapat membunuh bakteri jahat, ya. Jadi cucian beras ini bagus, ya, bagus untuk juga penyuburan juga itu, ya, untuk menjaga dan menjadikan kuat akar gitu, ya, apalagi kuat umbinya, ya, kuat batangnya, daunnya. Jadi ini untuk memperkuat, ya, luar biasa, pemirsa. Jadi itu demikian. Namun saya belum selesai, pemirsa, ya. Berikutnya saya melakukan penyemprotan. Dengan apa ini? Yaitu dengan penyemprotan. Kapan dilakukannya? Saya bisa kalau musim panas, pemirsa. Saya hampir setiap hari sebenarnya. Kalau musim panas, ini penyemprotan, bukan penyiraman. Ini penyemprotan. Ini penyemprotan. Jadi penyemprotan itu untuk saya bertujuan untuk memberikan apa, ya? Memberikan kelembaban,
menjaga kelembaban aja. Jadi dia hanya ada di permukaan saja, dan dia bersifat mengembunkan, ya, mengembunkan. Ya disemprot gimana sih? Bukan menyiram dan bukan dikocor, bukan, tapi semprot gitu. Dan ini penyemprotan ini bisa menggunakan cairan air cucian beras atau juga bisa campuran air bawang yang tadi seperti penyiraman. Namun fungsinya hanya di penyemprotan. Bagaimana aplikasinya? Penggunaannya yuk kita lihat. Nah, pemirsa, seperti ini aja. Nah, ini sudah. Nah, jadi diembun-embunkan saja seperti itu. Dan tidak terlalu basah juga jadinya. Beda ya sama pengocoran ya. Ini hanya di permukaan. Sudah cukup seperti itu pemirsa ya. Oke, mudah bukan? Dan kapan dilakukannya? Misalkan kalau ada jadwal pengocoran atau penyiraman, nggak usah. Kalau sudah ada jadwal pengocoran menggunakan alat ini, ya kan beda nih alat penyiraman dengan penyemprotan. Kalau sudah jadwal penyiraman ini, ya sudah tidak usah pakai ini lagi pemirsa. Ya, kalau sudah ada jadwalnya, ini seperti itu. Ya, jadi ini jadwalnya. Kalau musim kemarau atau tidak ada hujan, saya hampir setiap hari di pagi hari atau di sore hari. Oke, seperti itu. Dan hanya seperti tadi ya, disemprotkan, diembun-embunkan ya. Baik pemirsa, itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan komen yang baik-baik ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.